Halo sahabat Tao, kali ini bersama Feby dan Valen. Tacha Xue Tao Hao. Kita akan membahas masalah-masalah perempuan masa kini atau bahasa trennya zaman now. Nah, kenapa nih Feb kita perlu bahas ini? ya Len. Jadi kalau zaman dahulu sampai zaman sekarang itu wanita-wanita itu biasanya ditempatkan di posisi nomor 2, baik di bidang lingkungannya, terus juga bidang pekerjaan ataupun kehidupannya deh. Jadi ini adalah suatu isu yang dimana membuat wanita-wanita ini menjadi tidak pede terhadap dirinya sendiri. Nah tentunya ini kan menjadi satu momok ya buat kita semua sebagai wanita. Mungkin kita juga pernah di dalam posisi nggak pede, bener nggak? Benar-benar, wah menarik nih. Wanita-wanita zaman sekarang tuh banyak banget yang ngerasa nggak percaya diri, insecure, ngerasa dirinya jelek, bahkan minder dan narik diri dari lingkungan. Nah, kalau menurut Feby itu gimana? Nah, jadi ya Len ya, kalau kita dengar cerita-cerita dari teman-temanku sendiri nih ya, apalagi kita sesama wanita, banyak banget dari mereka yang kadang-kadang merasa dirinya itu kayak, aduh, gimana ya? Mereka gak hanya dibully oleh teman-temannya, tapi juga dari lingkungan pekerjaannya dan sebagainya. Sehingga mereka sendiri itu gak mau tuh berteman dengan teman-teman gitu kan. Bahkan mereka kayak mengunci diri, sampai merasa mungkin kadang bisa depresi dan sebagainya. Karena kenapa? Mereka itu merasa, aduh, I'm not a perfect woman. Kayak kita gini ya Len ya, kita kan bodinya big size, terus juga mukanya so-so lah ya, pas-pasan. Tapi kita masing-masing kan lebih pasangan ya. Menurut kamu nih Len, apa sih kiat-kiatnya? Menurut aku, yang pertama tuh kita harus bersyukur. Kenapa? Karena semua wanita itu punya kelebihannya masing-masing. Yang kedua, kita tuh harus bisa jadi diri kita sendiri, be yourself. Tapi jangan lupa untuk tetap merevisi diri. Lanjut, yang ketiga, kita itu harus percaya diri. Nah, percaya diri itu bisa memancarkan aura positif buat sekeliling kita. Tapi ingat ya, percaya diri, bukan sombong. Yang terakhir, itu kita harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Jangan menyakiti orang lain dan selalu menjaga perilaku serta tutur kata kita. Kalau dari aku sih itu Feb. Nah, kalau dari Feby sendiri nih, gimana? Secara Feby kan udah laku nih secara sah. Boleh dong bagi-bagi kiat-kiatnya ke sahabat Tao. Oh iya, tentu saja dong ya. Kalau diriku sendiri nih ya, itu pada prinsipnya yang pertama harus mencintai diri kita sendiri. Itu seperti apa? Yang pertama, berpikiran positif, terus berkelakuan positif. Dan juga berkelakuan positif itu seperti apa? Misalnya seperti kita berolahraga, make up, terus juga pakai baju yang bagus, yang rapi dan semuanya. Sehingga kalau kita mencintai diri kita sendiri, orang lain secara tidak langsung itu juga akan menghargai diri kita. Lalu, poin yang kedua adalah bahwa dalam bergaul dengan siapapun kita tidak perlu memilih atau kita juga tidak perlu malu-malu. Contohnya kita bergaul dengan orang tua, yang muda, yang sesama jenis ataupun yang lawan jenis, kita nggak perlu malu dan juga kita harus banyak senyum. Setelah itu dengan pertemanan kita yang banyak, yang luas, tentunya kita bisa menemukan jodoh-jodoh nih yang tepat diri kita. Lalu kalau datangnya yang klik, jauh deh, itu nggak bakal bisa lepas, jadinya bisa-bisa aja kita bisa menjadi sah. Oh iya Len, pernah nggak sih merasa insecure atau nggak pede terhadap diri kita sendiri? Wah, pernah banget Feb. Apalagi dulu waktu zaman SMP tuh, teman-teman sering banget ngatain, ih kulitnya hitam banget sih, ih gendut banget sih, ih jelek banget sih, kayak gitu. Sampai akhirnya minder, gak berani ketemu orang, menarik diri dari lingkungan, sampai kayak ngerasa kenapa sih gue harus dilahirin seperti ini. Tapi beruntungnya diriku tuh bisa bertemu dengan Tao, bisa aktif di Taokuan, bisa ketemu orang-orang yang positif, sampai akhirnya bisa menemukan jati diri Valen yang sesungguhnya. Kalau Feby pernah juga nggak? Oh ya pasti dong ya. Secara nih ya, dari dulu, dari kecil sampai besar, badanku tuh terbilangnya tuh bongsor, tinggi besar. Terus teman-teman itu semuanya kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau kita jalan sama mereka nih ya, itu ngerasa wow, badanku besar sekali. Jadi kayak kita jadi bodyguardnya mereka gitu loh. Nah ini kan tentunya kadang-kadang bisa menjadi satu bahan tertawaan atau kadang bahan bulian dan yang lain-lainnya. Dan juga kadang
merasa diri kita, aduh ya ampun kenapa sih badanku jadi sebesar ini, padahal ya mungkin aja dulu ya karena kebanyakan gizi, kebanyakan susu jadinya bisa begini nih. Terus tapi setelah berteman dengan banyak orang, terus juga berteman dengan yang senior, terus banyak teman juga dari luar negeri ya, itu kayaknya bukan suatu halangan deh buat kita untuk bisa berteman dengan yang lain dan juga bisa bergaul dengan mereka-mereka. Jadi body itu bukan salah satu halangan. Kalau kita lihat sejarah zaman dulu nih ya Len ya, zaman Tiongkok kuno seperti dinasti Tang atau Romawi kuno nih ya, contohnya dinasti Tang deh, itu wanita cantik itu bodinya seperti kita loh Len, besar gitu kan, tinggi besar kan, jadinya wow kesayangannya para lelaki-lelaki nih katanya sih begitu. Nah tapi kalau kita lihat zaman sekarang seperti artis-artis Hollywood yang kalau kita nggak tahu siapa sih, Adele, Meghan Trainor ya, mereka kan punya kelebihan yang wow. Oh yang dear future husband makes time for me, Itu betul itu Len. Kan suara mereka kan walaupun bodinya besar kan tapi suaranya kan wah, siapa sih yang nggak kenal Adele kan, yang nggak kenal Meghan Trainor, itu kan seksi gimana gitu kan, ya kayak kita gitu lah. sangat menginspiratif ya. Iya betul, jadi menginspirasi diriku mungkin juga menginspirasi dirimu. Banget sih. Iya Len, setelah tadi kita bincang-bincang nih ya tentang pergaulan dan juga tentang kepercayaan diri, gimana sih menurut kamu nih ya supaya kita tetap bisa yakin dan tetap pede untuk bisa bergaul terutama dengan lawan jenis? Berteman dengan siapa aja tuh sebenarnya sah-sah aja selama orang-orang itu membawa aura positif dan perilaku-perilaku yang positif. Nah, kita tuh harus bisa jadi diri sendiri dan nikmatin aja hidup kita sendiri. Nah, dan perlu diingat kalau semua orang itu nggak berpikiran buruk seperti apa yang kita pikirkan. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi dari pembincangan kita tadi, titik permasalahannya itu cuma dirasa insecure aja. Nah, menurut Feby tuh gimana sih cara ngatasinnya? Ya, kalau namanya insecure ya Len ya, kita semua deh, nggak usah wanita, mungkin juga pria juga pernah mengalami hal ini. Nah, insecure sendiri pasti semua orang pernah menghadapi. Semuanya berasal dari mana? Biasanya insecure ini ada dua faktor, dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal tuh yang seperti apa sih? Tentunya dari lingkungan kita, dari teman-teman kita. Kalau misalnya nih kita hidup di lingkungan yang teman-temannya suka merendahkan orang, suka membuli, terus juga suka menggosip, ya ininya toksik lah ya. Ya lebih baik sih kita menjauhi aja tuh lingkungan seperti itu karena benar-benar tidak baik untuk diri kita. Atau mau nggak mau nih kita masih dengar, ya kita coba aja ya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri gitu kan. Nah terus kalau untuk faktor internal seperti apa? Faktor internal tuh semuanya berasal dari diri kita sendiri. Jadi misalnya nih kita merasa seperti jenuh, seperti lelah dengan kehidupan kita atau dengan kegiatan kita, dengan pekerjaan kita, ya lebih baik mungkin kita harus bisa menyiapkan diri seperti me time. Jadi untuk kita sendiri nih, untuk kualitas diri kita. Dan contohnya kita olahraga, terus kita spa, relaksasi, pijit, itu bagus banget tuh Len untuk diri kita. Karena kenapa? Karena melepaskan hormon-hormon yang kurang baik untuk diri kita sendiri. Nah, dan poin berikutnya adalah apa? Seperti kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tentunya tidak akan selesai sampai kapanpun. Jadi dibawa enjoy aja ya, Feb? Ya, betul banget, Len. Nah, kalau menurut kamu sendiri, Len? Yang tadi Feby bilang tuh udah betul banget, Feb. Nah, kalau dari aku sih satu aja, rubah rasa insecure kalian tuh jadi rasa bersyukur dan hargai diri kalian dulu, baru orang lain bisa hargain kalian juga. Jadi kesimpulannya ya, Len, dengan kita sebagai wanita harus bisa menerima diri kita baik kekurangan maupun kelebihannya. Dan jangan lupa kita harus tetap bersyukur. Lalu kalau kita sudah menerima nih kelebihan dan kekurangan diri kita, pastinya dong kita bisa mencintai dan menghargai diri kita lebih baik. Terus juga kalau misalnya kita berada dalam lingkungan toksik, lebih baik kita menjauhkan diri deh dari lingkungan toksik itu. Kenapa? Tentunya untuk diri kita sendiri. Walau pekerjaan banyak dan berat, jangan lupa untuk terus mencari waktu me time ya sahabat tahu, karena itu penting banget buat kualitas hidup kita dan juga tetap membuka hati dan membuka pintu pertemanan ke semua orang, karena rezeki dan jodoh bisa saja datang dari teman-teman kita yang kita nggak pernah tahu. Oke
Oke, sekian video dari kami. Kalau sahabat tahu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, Share ke teman-teman kalian. dan juga jangan lupa di subscribe ya, bunyikan loncengnya.